Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 12 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, satu unit mobil berwarna silver mendadak terhenti pada Minggu 11 September malam. Mobil itu terhenti di tengah Jalan Ahmad Yani, kilometer 14,5 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bukan karena kehabisan bahan bakar, mobil itu terhenti karena ban pada bagian depannya terlepas saat dikendarai oleh pemiliknya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rahmadi. Baik, Mei dan Tribuners dapat saya laporkan. Kemarin malam terjadi insiden satu unit mobil warna silver yang tiba-tiba saja depannya itu lepas. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 14,5 tepatnya di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, ke Provinsi Kalimantan Selatan agak macet. Nah, karena warga harus mencari celah untuk melintasi jalan tersebut. Mobil yang ini lepas dan pada bagian depan itu posisinya tepat berada di tengah jalan. Menurut informasi dari warga sekitar, mobil tersebut datang dari arah Banjarmasin menuju kota Banjarbaru. Nah, namun di U-turn, tepatnya di lokasi kejadian, mobil tersebut memutar balik arah. Nah, belum sempurna mobil tersebut berputar balik, tiba-tiba saja ban depan mobil tersebut terlepas sehingga posisi mobil tepat berada di tengah-tengah jalan. Namun beruntungnya pengemudi maupun penumpang yang ada di dalam mobil tidak mengalami luka-luka maupun cedera. Nah, saya mencoba bertanya kepada pengemudi mobil, namun pada saat itu pengemudi mobil enggan memberikan komentarnya berkaitan dengan penyebab ban tersebut tiba-tiba saja lepas. Namun ada warga sekitar yang menyebutkan bahwasanya si pengemudi itu baru saja mengganti ban depan mobilnya tersebut, karena ban yang sebelumnya dipakai itu mengalami kerusakan sehingga diganti yang baru. Kemungkinan besar pada saat penggantian ban baru itu mur dan baut sehingga pada saat dikendarai ban mobil tersebut lepas. Nah, dari pantauan di lapangan juga relawan beserta petugas kepolisian membantu mengatur arus lalu lintas di jalan tersebut. Tidak berselang lama mobil tersebut bisa dipindahkan ke bahu jalan sehingga arus lalu lintas kembali terpantau lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seekor buaya sepanjang 2,82 meter berhasil ditangkap tim gabungan setelah lama bersarang di Polder Ilham Maulana, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Ketua Laskar Kebangkitan Kutai Timur, Roni Effendi mengatakan bahwa penangkapan dilakukan tim gabungan lantaran keberadaan buaya tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan pengunjung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syifaul Mirfako yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syifa.
Baik, rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa seekor buaya sepanjang 2,82 meter berhasil ditangkap oleh tim gabungan setelah lama bersarang di folder Ilham Maulana, tepatnya di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Nah, penangkapan ini berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 malam. Ketua Laskar Kebangkitan Kutai atau LKK Kutim, yakni Roni Effendi, mengatakan bahwa penangkapan buaya ini dilakukan karena buaya tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan pengunjung. Kami sampaikan bahwa memang kawasan folder ini ramai dikunjungi oleh masyarakat karena menjadi salah satu spot wisata atau tempat masyarakat Kutai Timur untuk menghabiskan waktu, entah itu akhir pekan ataupun di sore hari ataupun di malam hari. Nah, tentunya dengan adanya keberadaan buaya di kawasan Danau Folder ini meresahkan masyarakat sekitar, terutama pengunjung yang memang sering datang ke folder tersebut. Akhirnya LKK pun menginisiasi untuk menyegerakan atau melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Nah, penangkapan buaya ini berlangsung selama 2 jam tanpa ada kendala dan dilakukan secara tradisional. Kemudian setelah buaya ini ditangkap, langsung dilakukan pengamanan dengan cara pengikatan rahang dan juga pengikatan keempat kaki buaya tersebut. Kemudian setelah penangkapan ini, buaya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim atau BKSDA. Nah, terhadap adanya penangkapan ini, Roni mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang sering mengunjungi folder untuk senantiasa berhati-hati apabila mengunjungi kawasan folder dan menjauhi kawasan bibir danau. Perlu diketahui juga bahwa meskipun sudah ada 1 buaya yang ditangkap, masih ada 3 ekor buaya lagi yang menghuni di kawasan folder tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Syifaul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua LKK Kutim. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari LKK, Pemadam, Polairut, dari Basarnas, Lanal, Sangatta Kutai Timur berhasil mengamankan buaya sepanjang 2 meter 82. Ya, mudah ada temuan ini kita nanti serahkan langsung ke pemadam untuk supaya akan segera dibawa ke Balikpapan. Ya. Buaya ganas kembali menyerang warga Dusun Rambat, Desa Sekar Biru, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat, di lokasi tambang timah di Dusun Campan, Desa Kelabat pada Sabtu 10 September sore. Eka Sasmita Jaya, warga Dusun Rambat, harus mendapatkan perawatan yang intensif dari tenaga kesehatan Puskesmas Sekar Biru akibat serangan reptil ganas ini. Puluhan jahitan dialami lelaki ini usai bertarung dengan buaya saat sedang mencuci timah di kolong tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Ya, terima kasih Mei, sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Kemarin pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sore, seorang pria yang bernama Eka Sasmita Jaya di Dusun Prunas mendapat serangan ekor buaya yang terjadi di lokasi tambang tempat dia bekerja. Saat diserang buaya, lelaki ini sendirian di pinggir danau. Saat itu dia harus bertarung dengan buaya sehingga buaya itu melepas gigitan yang bersarang di tangan kirinya. Puluhan jahitan terdapat oleh serangan buaya itu dialami oleh Eka, sehingga dia terkapar dan para rekannya langsung menghampiri dirinya dan langsung menolong. Sesaat kemudian langsung dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dari tenaga kesehatan. Ibunya Eka saat mendengar kabar itu sempat histeris, namun ketika dia mendampingi terlihat juga air matanya mengalir di pipi ibu Eka tersebut. Kepala Puskesmas Kecamatan Pari 3, Firly mengatakan 2 warga Desa Sekar Biru sudah mengalami serangan buaya dalam kurun waktu 1 pekan ini. Untuk itu dia
dia juga mengatakan saat ini Eka yang sedang dirujuk ke sana langsung mendapat perawatan langsung dan ditangani oleh tenaga medis. Kemarin seorang ibu rumah tangga Syariah mendapatkan hal yang sama. Untuk itu perangkat desa dan kelurahan setempat akan melakukan tindakan untuk menangkap buaya yang ada di daerah mereka. Begitu Mei yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Puskesmas Sekar Biru. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada korban pasien samar buaya? Ada jadi satu orang kalau tidak salah namanya Eka, jadi usia 23 tahun pas lagi kerja. Jadi untuk beberapa hari inilah ada 2 orang korban gigit buaya. Pertama desa Sekar Biru, desa Berunas, lagi mencuci pakaian. Kalau yang Eka ini sedang bekerja lah di kolong daerah Jampan lah, untuk secara jelas kita kurang tahu juga kan, karena kita hanya menerima pasien yang datang ke sini. Untuk lukanya Pak, ada berapa banyak? Lukanya di bagian kepala, kemudian ada di dagu, ada di sebelah bahu juga. Mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Bandar Lampung bernama Siska menjadi korban curanmor. Motor kesayangannya raib digasak pelaku curanmor di indekos rekannya saat sedang mengurus revisi skripsi di kampus pada Jumat 9 September. Padahal menurutnya motor tersebut sudah terkunci dan diberi tambahan gembok. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra melaporkan bahwasannya benar kemarin mahasiswi STKIP PGRI bernama Siska yang sedang mengurus skripsi kehilangan motor kesayangannya. Motor tersebut terparkir di depan kos-kosan milik rekannya. Pada saat kejadian, beliau ingin mengurus skripsi yang sudah tahap akhir dan untuk diselesaikan. Berdasarkan keterangan Siska bahwasanya kejadian pukul 13.09 pada saat itu motor ditinggalkan oleh beliau karena menurutnya situasi dan tempat kos temannya itu sangat dekat dengan kampus di STKIP PGRI Bandar Lampung. Dan Siska menjelaskan bahwasannya ingin meninggalkan karena situasinya pada saat itu cukup aman. Namun pencurian kendaraan ini sangat membuatnya tersakit karena motor kesayangannya hilang. Dan sampai saat ini berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra menjelaskan bahwasannya pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung tengah menyelidiki kasus tersebut. Harap pada kejadian tersebut pelaku bisa diungkap. Begitu rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Saat ini curah hujan di Kota Pagar Alam masih cukup tinggi. Hal ini berdampak terjadinya banjir di beberapa titik. Untuk itu, pemerintah Kota Pagar Alam mengeluarkan sejumlah himbauan untuk masyarakat. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, mengingatkan saat ini Kota Pagar Alam tengah memasuki musim hujan, yang artinya intensitas curah hujan ini meningkat sehingga berkemungkinan akan menimbulkan berbagai ancaman bencana yang dapat memberikan kerugian bagi masyarakat secara luas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Wawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih Mei. Selamat siang rekan-rekan Tribuners. Saat ini memang Kota Pagar Alam sedang mengalami curah hujan cukup tinggi. Bahkan beberapa pekan terakhir ini hujan hampir setiap hari turun dengan intensitas yang cukup lebat. Hal ini berdampak pada ada beberapa kawasan di Kota Pagar Alam yang mengalami banjir. Namun ini memang merupakan banjir musiman karena memang Kota Pagar Alam berada di ketinggian di daerah dataran tinggi. Kondisi ini disebabkan ada beberapa saluran air yang mengalami pendangkalan bahkan tersumbat. Akibatnya saluran air tidak dapat menampung debit air
hingga meluap masuk ke kawasan permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Pagar Alam karena memang sebagai daerah dataran tinggi, bencana banjir memang biasanya tidak mungkin terjadi karena akibat mendangkalnya saluran air, bahkan banyaknya tersemot oleh sampah, membuat ada beberapa kawasan di Pagar Alam yang kebanjiran. Salah satunya adalah daerah komplek PGRI, Kecamatan Pagar Alam Utara. Hampir setiap hujan turun di Pagar Alam, dalam kurun waktu 3 jam, kawasan ini sudah kebanjiran. Hal ini juga membuat Wali Kota Pagar Alam menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, tidak membuang sampah di saluran air. Selain itu juga pemerintah saat ini menghimbau semua masyarakat karena memang Pagar Alam berada di kawasan dataran tinggi, selain rawan banjir juga rawan longsor. Kondisi ini membuat pemerintah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati, terutama ketika berada di tepi sungai atau berada rumah yang berada di kawasan das, daerah aliran sungai, kemudian rumah yang berada di kawasan tebing. Karena memang saat ini intensitas hujan sangat tinggi yang mungkin saja bisa membahayakan warga-warga yang tinggal di daerah-daerah rawan tersebut. Pemerintah juga terus berupaya agar bencana-bencana tersebut tidak terjadi dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir, juga yang berada di kawasan rawan longsor. Saat ini pemerintah sudah mulai mengerahkan seluruh RT RW perangkat pemerintah untuk tetap mengawasi setiap kawasan-kawasan yang rawan bencana. Hal itu diminta oleh Wali Kota agar setiap hari para perangkat melakukan pengecekan di kawasan-kawasan yang rawan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Wawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dugaan pungutan liar di kawasan Puncak Bogor kembali terjadi. Kejadian ini juga diunggah dan beredar di media sosial. Setelah sebelumnya terjadi di jalur alternatif Puncak kawasan Kecamatan Ciawi, kali ini terjadi di kawasan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Video yang beredar memperlihatkan beberapa orang pemuda terduga pelaku pungli menutup jalan dengan drum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal Fauzi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan baru-baru ini kembali beredar video viral yang menunjukkan terkait dugaan adanya pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Puncak Bogor. Setelah sebelumnya juga sempat beredar video dugaan pungli di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan kali ini video dugaan pungli ini terjadi di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dan berdasarkan keterangan dari Polsek Cisarua, mereka membenarkan terkait adanya dugaan seperti di dalam video beredar tersebut yang mana terjadi pada hari Sabtu akhir pekan kemarin. Dan sementara ini kasus tersebut masih dalam pemeriksaan dan pihak kepolisian Polsek Cisarua juga mengaku sudah melakukan penanganan, turun ke lokasi kejadian setelah video tersebut viral dan memeriksa terduga pelaku yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut. Berdasarkan keterangan sementara yang diterima oleh pihak kepolisian dari para terduga pelaku, jadi si terduga pelaku ini mengaku hanya ingin mengumpulkan dana untuk perbaikan jalan. Meski begitu, proses masih berlanjut dan si para terduga pelaku dikenakan wajib lapor, dan berdasarkan keterangan terakhir dari Polsek Cisarua bahwa mereka masih mengumpulkan keterangan saksi seperti RT, RW, dan yang lainnya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Seekor macan kumbang seukuran anjing dewasa menyerang 3 orang warga Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Ketiga orang tersebut sedang berada di kebun sekitar 1,5 km dari batas Taman Buru Masigit Karembi untuk merawat tanaman-tanaman alpukat milik seorang juragan di Kota Bandung. Penyerangan oleh macan itu terjadi pada Rabu 7 September siang. Macan tersebut memasuki area perkebunan dan mula-mula menyerang 1 di antara 3 petani tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Kiki Andriana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Benar, dapat saya laporkan
3 orang petani di Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang babak belur setelah berdua dengan seekor macan kumbang atau tepatnya di Taman Buru Masikit Karumbi. Peristiwa yang terjadi Rabu siang itu melakukan atau beraktivitas di kebun untuk di kebun alpukat. Untuk mereka adalah petani bernama Udes, Adin, dan Adi. Untuk dari kejadian tersebut, Udes mengalami luka cakar pada bagian mata hingga ketiga petani dengan macan kumbang tersebut terhentikan hingga akhirnya macan kumbang tersebut dapat dilumpuhkan oleh ketiga petani tersebut dengan cara ditenggelamkan ke air sungai yang berada di lokasi kejadian. Pasca kejadian tersebut, untuk kepentingan penyelidikan, jasad macan kumbang tersebut dievakuasi oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Sementara itu, berdasarkan dari Kepala Balai KSDA Jawa Barat, Irawan Asa, tersebut diperkirakan berusia muda atau sekitar 2 tahun. Dalam analisanya, macan tersebut belum berpengalaman dan Halo rekan Kiki. ya, halo Mei. Ya, silakan dilanjutkan dengan informasi Anda. Baik, benar. Sebanyak 3 orang petani di Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, babak belur seusai mendapatkan serangan dari seekor macan kumbang. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang itu terjadi ketika 3 orang petani tersebut sedang berada di kebun yang berada di kawasan Taman Buru Masikit Karumbi untuk merawat tanaman alpukat. Buntut dari kejadian tersebut, petani yang bernama Udes, Adin, dan Adi ini mengalami luka pada bagian wajah, bahkan petani yang bernama Adin mengalami luka serius pada bagian tangannya. Macan kumbang tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh ketiga petani tersebut dengan cara dilapan ke air sungai yang berada di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, jasad macan kumbang tersebut akhirnya dievakuasi oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Berdasarkan informasi terakhir, Kepala Balai BKSDA Jawa Barat Irawan Ad menyebut macan kumbang yang menyerang petani tersebut diperkirakan berusia muda atau sekitar 2 tahun. Berdasarkan analisanya, macan tersebut berpengalaman dalam mencari mangsa untuk makanannya. Dan alasan lainnya pun berdasarkan analisis Irawan, macan kumbang tersebut turun ke area perkebunan warga adalah populasi hewan yang menjadi mangsa macan di Taman Buru Masikit. Demikian.
Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang korban berikut tayangannya untuk Anda. Awalnya sih saya lagi di kebun alpukat, Pak. Nah, kejadian itu tiba-tiba ada serangan macan pada saya. Nah, itu pas serangan macan itu saya terbantai sama macan, saya bergeletak kena batu. Terus kedua kalinya macan menyerang lagi pada saya, ya saya sebisa mungkin sekuat tenaga saya macan itu dilemparin. Ya alhamdulillah itu masih ada datang teman saya yang namanya Adi. Ya saya itu berduel sama macan, berdua sama macan. Nah macan itu masih cukup kuat tenaganya. Nah kemudian itu Hujan lebat yang mengguyur Bogor mengakibatkan banjir pada ruas Jalan Kapten Yusuf, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Banjir yang merendam jalanan tersebut membuat sejumlah pengendara terpaksa harus menghentikan sementara perjalanannya dikarenakan ruas jalan tersebut tertutup oleh genangan air. Salah satu pengendara yang juga warga dari Desa Taman Sari bernama Alaina mengatakan bahwa saat dirinya melintas, jalanan tersebut tampak sudah dibanjiri oleh air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Ya, baik, Mai. Jadi memang pada hari Minggu, tepatnya tanggal 11 September 2022 kemarin, sejumlah wilayah di Bogor, di kota maupun Kabupaten Bogor itu memang terkena hujan lebat. Jadi memang saat itu di beberapa titik di wilayah kota dan kabupaten Bogor juga berdampak banjir. Selain ada di pemukiman, air tersebut yang meluap, bahkan air ini juga meluap ke jalanan. Dan ini salah satunya di Jalan Kapten Yusuf yang berada di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jadi saat itu memang di Jalan Kapten Yusuf memang sudah menjadi langganan menurut warga sekitar karena jelas terjadinya hujan. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa membocorkan rencana pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dengan sang kekasih Erina Gudono. Teguh menyebut rencana pernikahan putra terakhir Jokowi itu akan dilaksanakan pada bulan Desember. Hal tersebut diungkapkan Teguh saat membuka acara eSport Lead Nation Series di Gor Sritex pada Sabtu 10 September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Wahyu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Teka-teki rencana pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan sang kekasih Erina Gudono
kini menemukan titik temu di mana Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso, membeberkan atau membocorkan rencana pernikahan dari Kaisang. Teguh sendiri mengatakan bahwa beberapa kali Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir saat menghadiri acara dan diwakilkan ke dirinya karena ada urusan terkait rencana pernikahan Kaisang dan Erina di Kota Yogyakarta. Bahkan Teguh menyebut bahwa pernikahan keduanya akan terlaksana pada bulan Desember atau tepatnya pada akhir bulan Desember. Meski begitu, tidak banyak hal yang bisa diketahui kapan dan di mana rencana itu akan dilakukan. Pasalnya, seperti diketahui Mei dan Tribuners, Erina sendiri merupakan warga asli Kota Yogyakarta, sedangkan putra bungsu dari Presiden Jokowi ini merupakan warga Solo. Terkait kabar tersebut, Wali Kota Solo yang juga kakak kandung dari Kaisang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, tidak banyak bicara atau masih meminta pada awak media untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yakni Kaisang sendiri. Meski begitu, Gibran menyebut bahwa memang sudah ada beberapa perencanaan seperti pembentukan panitia terkait pernikahan tersebut. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Solo serta Wakil Wali Kota Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Lalu terakhirnya jadi Mas Kaisang dimungkin Desember ada pernikahan di Kota Solo. Jadi beliau satu minggu ke Jogja berkoordinasi dengan keluarga. Ini kesempatan yang baik. Yang pertama ada masalah Kabupaten Kudus Sumber dan Tuan Yang Maha Kuasa, rasanya Tanggal 11 pertengahan apa akhir? Nanti tanya sama Kaisang saja ya. Oh, Sokomes tuh no persis paranono Kaisang ning stadion. Tanggal fix Desember ini ya Mas ya? Tanya Kaisang ya. Jadi satu apa kayak Mas Gibran dulu apa ada mundur mantu gitu? Tanya Kaisang. Kan Mas Wali katanya Sabtu Minggu ngurus juga ke Jogja. Kapan? Katanya kemarin. Iya. Nah, aku neng kene. Tanggal 11 Desember Mas. Sing ngurus ben sing kawin lho ya. Masa aku melu ngurus ya. Enggak barengan sama pas ulang tahunnya Mbak Erina. Ulang tahun Erina kapan aja saya nggak tahu kok. 11 Desember. Acara itu nanti biar yang memberi statement biar Kaisang saja ya, biar jelas. Nanti kalau saya yang membocorkan nanti kan salah. Ya. Tunggu Kaisang aja ya. Tapi Desembernya benar ya Mas ya? Tapi Desembernya benar ya? Besok berarti ada humasnya itu nggak Pak? Humas atau penyampai gitu? Ya pasti ada panitianya. Ini udah dibentuk? Udah dibentuk berarti ya? Nanti tanya. Kediaman keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muara Jambi didatangi keluarga Punguan Huta Barat pada Minggu 11 September. Punguan Huta Barat dari 3 kabupaten atau kota Jambi, Muaro Jambi, dan Batanghari ini datang untuk melakukan acara penghiburan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Danang Noprianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa kediaman keluarga Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi didatangi keluarga Punguan Huta Barat pada hari Minggu kemarin. Punguan Huta Barat dari 3 kabupaten yakni Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari ini datang untuk melakukan acara penghiburan. Rangkaian kegiatan penghiburan ini dimulai sejak siang setelah keluarga dari Brigadir Yosua selesai melakukan ibadah di gereja. Berdasarkan pantauan tribunjambi.com di lokasi rumah bahwa acara ini berlangsung secara khidmat, ayah dan ibu Brigadir Yosua juga menyambut dengan baik keluarga yang memberi penghiburan. Sebanyak 120 orang lebih Punguan Huta Barat atau keluarga Huta Barat dari 3 kabupaten ini hadir untuk menghibur dan mendoakan keluarga Brigadir Yosua. Acara penghiburan ini juga dilakukan agar keluarga merasa terhibur dan mendoakan agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan terang benderang.
Acara penghiburan ini juga untuk memberikan dukungan baik moral ataupun material agar keluarga bisa kuat dalam menjalani hari-harinya. Bungan Huta Barat yang datang akan terus mendukung, memberikan semangat, dan menghibur keluarga ini agar senantiasa bergantung kepada Tuhan. Harapan dari keluarga yang datang ini agar khusus kasus Brigadir Yosua ini bisa berjalan secara baik, selesai dan diusut secara tuntas dan terang benderang. Setelah acara penghiburan dilanjutkan dengan ziarah ke makam Brigadir Yosua untuk mendoakan almarhum. Dapat diinformasikan juga bahwa keluarga dari Brigadir Yosua sebelumnya berada di Kota Jambi untuk bertemu dengan Kamarudin Simanjuntak dan tim kuasa hukum dari keluarga. Kedatangan dari Kamarudin Simanjuntak sendiri untuk memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Yosua dari awal hingga hari ini. Hingga saat ini belum ada kegiatan atau informasi yang disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua terkait perkembangan terbaru. Namun dari keluarga sendiri terus meminta informasi yang secara resmi dari kuasa hukum terkait dengan update perkembangan terbaru kasus Brigadir Yosua. Begitu. Demikian rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pembina Punguan Huta Barat Sungai Bahar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kebetulan tadi antusiasnya Huta Barat keseluruhan, yang dari Jambi, dari Marabulian, dan yang ada di Sungai Bahar. Itu berarti dalam acara apa nih Pak? Acara penghiburan buat keluarga, biar senantiasa terhibur. Dan kasus ini boleh berjalan dengan baik, terang benderang, gitu. Berarti tujuan penghiburan ini untuk memberikan penguatan Pak ya? Iya. Keluarga. Doa kita seperti apa nih Pak untuk keluarga? Doa kita semoga tetap teguh dan kuat menghadapi ujian dan cobaan ini menurut kami. Yang disampaikan tadi dalam acara seperti apa aja nih Pak? Acara penghiburan, artinya menghibur keluarga biar jangan larut dalam kesedihan. Tadi sepertinya ada bantuan juga Pak yang diberikan Ya, untuk keluarga. kalau itu sudah terbiasa dari dukungan moral dari Sirajana Barat. Sirajana Barat. Iya. Jambi dan Sungai Bahar. Berarti ini tadi dari Jambi, Sungai Bahar, Batanghari. Iya. Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formalin Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menggelar pameran jajanan kue tradisional di alun-alun Nunukan pada Minggu 11 September pagi. Sekretaris Umum Formalin Nunukan, Ambrosius Lawitukan, mengatakan pameran jajanan kue tradisional digelar untuk mempererat silaturahmi antar etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau disingkat Formalin Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menggelar pameran jajanan kue tradisional di alun-alun Nunukan pada Minggu kemarin. Sekretaris Umum Formalin Nunukan, Ambrosius Lawitukan, mengatakan pameran jajanan kue tradisional yang digelar untuk mempererat silaturahmi antar etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan bukan hanya sekedar pameran jajanan kue tradisional, kegiatan ini juga diharapkan menjadi media untuk mempererat tali silaturahmi antar etnis di Kabupaten Nunukan. Lebih lanjut, Ambrosius sampaikan bahwa keceriaan, sukacita, dan kegembiraan yang ada saat kegiatan berlangsung dapat semakin mengkokohkan rasa persaudaraan di antara sekitar 12 etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Tak hanya itu, Ambrosius juga berharap kue tradisional tetap eksis dan menjadi menu pilihan masyarakat Kabupaten Nunukan. Ambrosius mengatakan bahwa Formalin di Kabupaten Nunukan yang berdiri sejak 2018, dia berharap menjadi wadah yang tepat untuk menampung aspirasi masyarakat Nunukan lintas etnis, dan untuk menyelenggarakan acara pameran jajanan kue tradisional tersebut, Formalinnya mendapat bantuan dana hibah dari provinsi sebesar 50 juta yang sebagiannya itu digunakan untuk membiayai keberlangsungan acara pameran jajanan kue tradisional di Kabupaten Nunukan.
ada sekira 8 jenis kue tradisional yang disajikan oleh anggota kerukunan keluarga masyarakat Sulawesi Barat di Nunukan. Rahmawati menyebut 8 jenis kue tradisional yang disiapkan oleh kerukunan Sulawesi Barat tersebut diantaranya kue paso, kue tetu, kue talo panyu, kue bilang, kue lupis, kue katiri mandi, gola kambu, dan juga putu bue. Antusias masyarakat Nunukan cukup banyak sekali yang mendatangi beberapa stand pameran jajanan kue tradisional yang disajikan dari berbagai etnis, ada 12 etnis di alun-alun kemarin. Dan untuk sajian makanan jajanan kue tradisional tersebut sifatnya gratis sehingga pembagian jajanan kue tradisional tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang melakukan aktivitas jogging ataupun bersantai pada hari weekend kemarin. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Umum Formalina Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, untuk menumbuhkan semangat mencintai milik sendiri, tapi sekaligus juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Yang akan dirasakan oleh setiap mereka yang datang pergi. Lagi saya mau menggalang persatuan antar etnis, budaya. Memang Nunukan kan terkenal menjadi daerah perbatasan yang tempat bernaung, berhimpun. Makanya dibilang Nunukan rumah kita ya, untuk semua etnis, untuk semua daerah, sehingga di sini melalui kegiatan ini kita berharap masing-masing bisa saling merangkai kebersamaan, persatuan. Pak, kalau boleh tahu suku atau etnis yang tampil berapa banyak, dari mana aja Pak? Etnis yang tampil dalam kegiatan ini saat ini 12 etnis, yaitu yang pertama dari Lembaga Adat Tidung, dari Lembaga Adat Dayak. Pasaran. Pasar di mana biasa, Bu? Biasa juga ada online. Kalau kue ini di pasar Inbutan itu hari juga ada orang datang. Kalau bingkai itu belum pernah, cuma kalau online ada. Itu orang Banten yang buat. Tapi memang pada dasarnya dijual di pasaran ya? Jarang. Jarang ya? Berarti tunggu ada yang pesan dulu baru jual. Kue online, kecuali kalau macam kue ini memang biasa ada di pasar. Kue taropannya mungkin kadang dipesan. Kalau Ibu jualan juga? Kalau aku jualan tapi bukan kue-kue nasi kecil, tapi teman-teman di samping aku itu memang orang Banten di pasar Inbutan. Oh, yang jual. Ibu yang buat? Enggak. Teman-teman Banten juga yang buat. Oh, teman-teman. Tapi hari ini gratis, Bu ya? Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara puncak hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 12 September. Upacara serupa juga digelar di kota TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut para mantan Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa hingga perwakilan tokoh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Betul sekali, tadi saya bersama dengan rekan media yang lainnya telah menyaksikan upacara puncak hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77 di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, tadi ada sejumlah rangkaian kegiatan dalam upacara puncak hari ini. Di antaranya adalah adanya defile atau parade dari pasukan, juga ada tari-tarian kolosal yang mengangkat tema sejarah Angkatan Laut, juga ada aksi demonstrasi dari pasukan khusus atau pasukan elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, yang melakukan skenario tentang pembebasan sandera dari kapal yang dibajak. Tadi Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya menyampaikan sejumlah hal. Di antaranya adalah terkait dengan bagaimana kiprah TNI Angkatan Laut dari sejak dibentuknya hingga saat ini. Di antaranya adalah terkait dengan pembebasan sandera pembebasan sandera KM Sinar Kudus, kapal
yang dibajak dibawa ke Afrika pada saat itu, kemudian juga bagaimana kiprah TNI AL dalam membantu mengatasi pandemi COVID-19. Selain itu, dalam amanatnya tadi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan terkait dengan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, TNI Angkatan Laut yang profesional tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya kesejahteraan prajurit yang optimal. Untuk itu tadi setelah acara, Kepala Staf Angkatan Laut juga menyempatkan diri untuk melakukan sesi tanya jawab dengan sejumlah awak media. Ia menjelaskan sejumlah upaya yang telah dilakukannya dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit selama ini. Di antaranya adalah dengan membangun fasilitas atau infrastruktur di pangkalan-pangkalan. Infrastruktur tersebut, baik infrastruktur yang sifatnya untuk olahraga maupun juga untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti kantin dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu tadi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan bahwa mulai di masa kepemimpinannya ini setiap personil yang berangkat untuk berlayar bertugas di kapal perang mendapatkan semacam insentif sebesar 100.000 sehari. Jadi para personil Angkatan Laut yang mengawaki kapal perang yang bertugas operasi sehari-hari di perairan Indonesia tersebut menjadi semakin semangat untuk melakukan tugasnya dengan baik. Selain dari rangkaian tersebut, sebenarnya kegiatan dari HUT 27 tahun ini juga sudah dilakukan di beberapa hari sebelumnya. Di antaranya ada Naval Expo 2022 yang digelar di Balai Samudra. Itu digelar selama 1 pekan dan masyarakat juga bisa hadir secara gratis ke sana untuk menyaksikan bagaimana industri maritim. Selain itu pada kemarin, hari Minggu kemarin juga digelar fun run di mana masyarakat bersama TNI Angkatan Laut melakukan lari pagi atau jalan santai. Demikian. Selain itu juga Angkatan Laut juga menggelar sejumlah bakti sosial baik hitanan massal maupun donor darah di lanal-lanal atau di kota-kota TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sekretariat Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 jiwa Makassar digerebek tim dan tim Thunder Polda Sulawesi Selatan pada Minggu 11 September dini hari. Setelah melakukan penggeledahan ditemukan sejumlah anak panah busur, sajam jenis parang, dan botol miras di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Sauki Maulana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sauki. Ya, baik. Minggu malam tepatnya, pada waktu itu Sekretariat Batalion 120 itu dilakukan penggeledahan oleh tim Thunder dari Polda Sulsel yang dipimpin oleh Aibtu Samsurijal. Saat melakukan penggeledahan, Aibtu Samsurijal menemukan beberapa senjata tajam jenis busur yang jumlahnya hampir ratusan. Bukan hanya itu saja, selain sajam, beliau juga menemukan beberapa botol minuman keras yang ada di Sekretariat Batalion 120. Setelah melakukan penggeledahan, sekitar 84 orang pemuda-pemudi berhasil diamankan, kemudian didata di polsek setempat, di polsek Tallo. Di sana dari 84 tersebut ada 3 orang perempuan yang juga diamankan pada malam hari itu. Kemudian setelah dilakukan pengamanan dari tim Polda Sulsel, keesokan harinya pengurus dari Batalion 120 melakukan konferensi pers terkait penangkapan tersebut. Beliau menjelaskan, komandan dari Batalion 120 Izal menjelaskan bahwa banyaknya anak panah busur yang didapatkan di sekretariat mereka itu bukan hasil penguasaan yang teman-teman Polda dapatkan waktu interogasi, waktu penggeledahan. Itu adalah kumpulan dari mantan begal atau pelaku kriminal jalanan yang
berhasil disita oleh Komandan Batalion 120. Jadi organisasi ini, Komandan Batalion 120 ini adalah organisasi yang merekrut pelaku-pelaku kriminal jalanan di Makassar. Nah, sebelum merekrut, mereka diberikan pembinaan dan diminta untuk menyita barang-barang senjata tajam yang biasa mereka gunakan untuk melakukan tindak kriminal di jalanan. Mungkin itu yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Sauki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RW 4 Wilayah Sekretariat Batalion 120 berikut tayangannya untuk Anda. Karena saya pasti juga akan merasakan, saya juga sendiri pernah tegur itu. Saya sendiri kebetulan di kontainer saya itu di Jalan Korban, begitu dia balapan saya ikuti, ternyata anak binaan batalion. Nah, saya datangi sampai di markasnya. Wah, nak, sini kau dulu. Kamu dari mana? Bilang dari Barukan, Pak. Oh iya, sini dulu. Kenapa tadi kau balap-balap? Iya, saya mau ke situ di batalion. Oh iya, oke. Kamu statusnya di sini apa? Nah, sementara ikut-ikut, Pak. Oh, tapi kamu anggota batalion? Dia bilang, belum, Pak. Nah, saya tanya seniornya, ada Tejo. Tejo itu saya bilang, iya memang dalam tahap pembinaan itu, Pak. Kita masih berikan pembinaan sedikit-sedikit. Nah, itu tadi yang saya bilang, kelemahannya di situ tidak ada tenaga-tenaga profesional yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan secara mental. Nah, ini kan mentalnya dulu sebenarnya, mindsetnya dulu yang harus dirubah. Iya. Pola pikirnya bagaimana caranya supaya dia tidak turun di jalan lagi. Nah, ketika mereka kan membina secara otodidak, nah, mereka sadar sendiri ceritanya seperti itu. Jadi pembinaan otodidak yang dilakukan. Tapi saya salut karena dari sekian banyak yang dilakukan pembinaan seperti itu, ya kebanyakan memang sih yang berhasil. Ya seperti itu. Banyak memang yang berhasil. Ini kok saya memang tidak ada pemberitahuan, nanti RT saya menyampaikan ke saya, Pak, ada di situ Batalion 120. Nah, saat itu saya tidak menunggu waktu, saya langsung datang ke sekretnya. Kita yang datang. Saya langsung datang, Pak. Saya temui ke Dewan Komandonya, Izal kebetulan. Memang dia baru mau berkemas ke saya pada saat itu. Dia bilang, kita palikkan daerahnya di sini. Iya, baru kamu ke sana ini teman-teman sudah siap. Mau ke rumah ini minta izin. Saya bilang, oh, oke lah. Kapolres Aceh Barat mengerahkan ratusan personel pengamanan dalam pelaksanaan Pilciksung atau pemilihan kepala desa secara serentak sebanyak 290 desa di Kabupaten Aceh Barat pada Minggu 11 September. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso mengatakan bahwa apel gelar pasukan yang diselenggarakan tersebut merupakan bentuk kesiapan Polres Aceh Barat dalam mengamankan pemilihan kecik langsung atau Pilciksung secara serentak yang dilaksanakan Minggu kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Sa'adul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bahri. Ya, baik, terima kasih. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa pada minggu kemarin sebanyak 290 desa itu menggelar Pilciksung atau pemilihan kecil secara langsung, atau yang sering disebut adalah pemilihan kepala desa atau kepala kampung yang seperti yang ada di Aceh saat ini. Kapolres Aceh Barat mengerahkan ratusan personil mengamankan pelaksanaan pemilihan kecil secara langsung yang dilakukan secara serentak sebanyak 290 desa. Sejauh ini dalam pelaksanaan Pilciksung yang berlangsung minggu kemarin, kondisinya berlangsung kondusif, aman dan tertib. Dan saat ini kondisinya berlangsung aman dan ada sejumlah desa yang seperti di Parupaya, Kecamatan Pantendri, Kabupaten Aceh Barat ini terpaksa melakukan pemilihan ulang kembali lantaran suara hasil pemilihan itu imbang. Sementara total personil yang dilibatkan dalam pengamanan Pilciksung itu sebanyak 1.224 personil yang terdiri dari 274 personil dari pihak kepolisian Polres Aceh Barat, berikut 950 personil dari instansi terkait lainnya seperti dari TNI, Satpol PP, dan Linmas, sehingga pemilihan kepala kampung atau kecil di Aceh berlangsung aman dan tertib sebagaimana yang diharapkan. Dan pihak kepolisian sebelumnya juga melaksanakan gelar pasukan
juga sudah menyelenggarakan berbagai tahapan mulai dari kegiatan ikrar damai yang dilakukan oleh pihak Polres Aceh Barat yang melibatkan Muspika, Kapolsek, dan Ramil serta Camat yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pilciksung yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Demikian. Baik, terima kasih rekan Saadul Bahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono atau Menteri PUPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu 11 September kemarin. Kunjungan kerja itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sejak Jumat 9 September. Menteri Basuki terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali pada Jumat dan Sabtu sebelum kedua kabupaten di Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu kemarin, dan dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Basuki mengunjungi Kabupaten Sumba Timur dan juga Kabupaten Ngada. Di Kabupaten Sumba Timur sendiri, Menteri Basuki kemarin mengunjungi meninjau tiga lokasi. Yang pertama, Menteri Basuki meninjau lahan sorghum di Laipori di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur. Dan selanjutnya, Menteri Basuki juga didampingi oleh rombongan dan juga Bupati Sumba Timur bersama Wakil Bupati serta Forkompimda juga mengunjungi Desa Patawang di Kecamatan Umalulu yang merupakan salah satu lokasi pembibitan sorghum milik masyarakat di Sumba Timur. Selain itu, Menteri Basuki juga mengunjungi Bendungan Lambenapu yang baru selesai dikerjakan atau direnovasi akibat badai seroja dan banjir pada April 2020 yang lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki menjanjikan untuk membangun fasilitas atau infrastruktur untuk mendukung budidaya sorghum dan juga pertanian lainnya, yakni dengan membangun sumur bor di lokasi sorghum dan juga meningkatkan infrastruktur perairan lainnya seperti embung. Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki juga menjanjikan akan melaksanakan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan peningkatan jalan nasional ke wilayah timur Kabupaten Sumba Timur. Menteri Basuki sendiri didampingi oleh jajarannya bersama dengan Bupati Sumba Timur Christopher Praing, Wakil Bupati David Melwadu, dan juga Forkompimda sempat mencicipi panganan lokal yang dihasilkan atau diolah dari bahan bakar sorghum di Desa Patawang, di mana bahan olahan tersebut diolah sendiri oleh warga dengan dampingan dari tim tekad Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyebut bahwa kunjungan tersebut sekaligus meninjau lahan Sumba Timur yang disebutnya sebagai lahan kering, dan untuk mendukung atau mempercepat atau melaksanakan instruksi Presiden terkait dengan pengembangan sorghum di wilayah Sumba Timur dan NTT, Menteri Basuki juga berjanji untuk memperhatikan infrastruktur perairan terutama, dan karenanya meminta kepada pihak perusahaan, yakni perusahaan Sumba Agri, saya ulangi, perusahaan Sumba Agriculture, anak perusahaan daripada sorghum Indonesia, dan juga masyarakat di Desa Patawang untuk berupaya lebih maksimal dalam budidaya sorghum. Menteri Basuki berada di Sumba Timur lebih dari 3 jam dan selanjutnya bertolak ke Kabupaten Ngada untuk melakukan peninjauan kampus bambu di Kabupaten Ngada. Demikian Mei dan Tribuners, saya laporkan dari Waingapu.
Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk air ini, pertama kalau yang di sini, tadi akan kita lihat bendungnya, tapi kalau saya nggak sempat ini karena mau ke Ngada kan. Jadi tolong disurvei, termasuk tadi yang kalau ada rehabilitasi saluran irigasinya. Kalau airnya kurang dibor, ya, untuk 500 hektar itu. Ya, ini kewajiban saya. Tapi kalau nanti saya sudah kasih kewajiban, saya minta hak saya. Hak saya Bapak tanam. Siap. Ya, itu hak saya untuk minta supaya investasi pemerintah ini bermanfaat. Bukan untuk apa-apa. Enggak murah. Yang kami lakukan, nah hak saya minta Bapak Ibu petani, warga di sini untuk nanam. Itu pasti diawasi oleh Pak Bupati dan beliau. Ya, jadi di sini nanti rehabilitasi bendung dan jaringan irigasinya disurvei dulu. Ya, kemudian yang di Mtani dibor juga minimal 4 tadi. Kalau sini saya kira itu air kayak gitu masa sampai kekeringan, itu goblok kita itu. Kalau ada air kayak gitu sampai kita kekeringan itu gobloknya kita. Ya, jadi saya kira di Mtani juga gitu. Tarif ongkos bus Damri jurusan Indramayu Bandung mengalami kenaikan dari semula Rp90.000 menjadi Rp110.000 per penumpang. Kenaikan tarif tersebut imbas dari naiknya harga BBM. Penjaga loket PO Damri Indramayu Bandung, Didi, mengatakan kenaikan tarif itu sudah berlaku sejak 4 September lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih Mai. Selamat siang Tribuners. Dapat kami informasikan ya, tarif ongkos Damri jurusan Indramayu Bandung mengalami kenaikan dari semula Rp90.000 menjadi Rp110.000 per penumpang ya. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Kenaikan tersebut pun sudah mulai berlaku sejak 4 September 2022 kemarin. Meski mengalami kenaikan, namun PO Bus Damri Indramayu Bandung mengaku tidak mendapat komplainan ya atau keluhan dari para penumpang soal kenaikan tarif tersebut. Hanya saja mungkin imbasnya justru terhadap jumlah penumpang yang merosot drastis. Pada hari Minggu kemarin tercatat Bus Damri jurusan Indramayu Bandung baru mengangkut sebanyak 3 orang penumpang saja pada siang hari sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di hari-hari sebelumnya, pasca kenaikan BBM, penumpang Damri juga tidak kalah sedikit ya. Rata-rata penumpang bus Damri jurusan Indramayu Bandung itu hanya ada 6-13 penumpang yang berangkat dari Terminal Indramayu menuju Terminal Cicaheum Bandung. Padahal sebelum ada kenaikan BBM, penumpang Damri jurusan Indramayu Bandung masih normal dengan rata-rata jumlah penumpang ada sekitar puluhan penumpang. PO Bus Damri pun menilai kemungkinan dampak menyusutnya penumpang tersebut karena kenaiknya harga BBM. Meski mengalami penyusutan penumpang, dari 3 bus Damri jurusan Indramayu Bandung masih beroperasi normal seperti biasanya untuk melayani penumpang yang hendak berpergian baik dari Indramayu menuju Bandung ataupun sebaliknya. Demikian, Mai, laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Kembalikan lagi ke studio. Terima kasih rekan Handika atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjaga loket PO Damri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah penumpang malah cuma ada penurunan penumpangnya. Ya dikarenakan itu adanya kenaikan tarif, ya dikarenakan ada kenaikan tarif, terus ya BBM-nya juga kan naik ya Pak. Ya dampaknya ya begitu, penumpang kurang, ya segala kebutuhan kan naik ya Pak. Anjlok banget Pak? Ya lumayan lah. Lumayan. Sehari berapa Pak kalau misalkan narik dari sini Pak? Ya tergantung hari-harinya Pak. Bagaimana hari Senin sampai hari ini mah pasarannya biasa kan bagus kalau hari-hari yang ini, tapi tidak bisa diprediksi kalau ini mah Indramayu mah. Rata-rata berapa penumpang? Ya rata-rata kan
penumpang itu dari sini cuma 3 bis aja, cuma tuh sedikit tuh Pak tuh. 3 bis berapa? 3 bis dari sini. Dari sini berarti ada hari-harinya ini ada 9, ada 12. Aduh ya Allah, sedikit banget ya Pak? Iya. Kalau sebelum BBM naik? Ya sebelum BBM naik ya bulan-bulan kemarin kan. Lumayan Pak, tapi Pak ada puluhan. Ya lumayan lah. Ada. Harga sembako di Pasar Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara masih normal. Pada Minggu 11 September, harga sejumlah sembako masih stabil setelah sepekan terakhir harga bahan bakar minyak naik. Para pedagang pasar menyebutkan kenaikan harga BBM belum mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Perlu kami informasikan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan pantauan kami di salah satu pasar tradisional Kota Kendari, yaitu Pasar Anduonohu, di mana di sana beberapa bahan pokok atau sembako masih dijual dengan harga normal. Ya, sebelumnya para pedagang juga sempat beranggapan naiknya harga bahan bakar minyak pada Sabtu lalu juga akan berdampak pada naiknya harga sembako. Namun seminggu terakhir ini harga sembako terpantau masih normal. Ya, itu dikarenakan stok-stok yang mereka jual, dagangan yang mereka jual masih diperoleh saat sebelum harga BBM naik, sehingga para pedagang mengaku masih menjual dengan harga normal. Misalnya saja seperti harga beras di Pasar Anduonohu dijual 8.500 hingga 9.500 per liternya. Kemudian minyak goreng dengan merek Bimoli dijual dengan harga 24 sampai 25.000 per liter, kemasan per liternya. Kemudian ada minyak goreng sedap ukuran 1 liternya juga dijual dengan harga 20.000. Selanjutnya beberapa bahan pokok lainnya seperti bawang merah dan bawang putih justru khususnya bawang merah mengalami penurunan harga dari sebelumnya 70 sampai 80 per kilo. Saat ini sudah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih masih stabil di harga 35 sampai Rp40.000. Kemudian ada cabai rawit yang dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara sayur-sayuran masih dengan harga yang sama, yakni Rp5.000 per ikatnya. Kemudian ada cabai keriting dan cabai merah besar dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Ada pula beberapa bahan lainnya yang sedang naik, seperti kacang tanah. Saat ini dijual dengan harga 21 hingga 25.000 per liternya di Pasar Anduonohu. Nah, kemudian beberapa bahan lainnya juga masih terpantau normal. Ya, para pedagang ini mengatakan kemungkinan besar ketika stok-stok ini habis dan akan menambah stok baru, kemungkinan besar harga-harga itu akan naik hingga 10% dari harga normal yang mereka jual saat ini. Karena diperkirakan ongkos pengiriman juga mengikut akan naik, mengingat harga BBM naik dari Rp7.650 kini menjadi Rp10.000. Ya, ongkos ini juga menjadi pertimbangan mereka karena stok-stok mereka kebanyakan diperoleh dari wilayah Sulawesi Selatan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Amelda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Riau Syamsuar melepas iring-iringan yang mengikuti konvoi motor listrik dengan tema menuju Riau Hijau. Tak ada perbedaan yang mencolok dari sepeda motor yang digunakan untuk konvoi ini. Bedanya hanya terletak di bahan bakar, di mana sepeda motor ini tidak menggunakan bahan bakar minyak seperti kendaraan bermotor pada umumnya, dan menggunakan bahan bakar energi listrik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgio, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada.
dapat kami informasikan bahwa saat ini di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Gubernur Riau memang saat ini sedang menggalakkan penggunaan kendaraan listrik karena ini sejalan dengan visi dari Gubernur Riau yaitu menuju Riau Hijau. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung program Riau Hijau adalah dengan mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Riau, terutama di ibu kota Provinsi Riau, yaitu di Kota Pekanbaru. Nah, kemarin ada aksi konvoy yang dilakukan oleh sejumlah instansi dan lembaga. Ada lebih kurang 60 unit sepeda motor listrik yang ikut dalam konvoy ini mengelilingi Kota Pekanbaru, yang diawali dari Jalan Diponegoro, tepatnya di Rumah Dinas Gubernur Riau. Setelah dilepas oleh Gubernur Riau, rombongan konvoy motor listrik kemudian mengarah ke Jalan Diponegoro, lalu menuju ke Jalan Sudirman dan mengarah ke Rumbai melewati Jembatan Siak 4. Kemudian para peserta konvoy sempat berhenti sejenak di salah satu kedai kopi yang sangat terkenal dan legendaris di Kota Pekanbaru, yaitu kedai kopi Kim Teng. Nah, setelah itu baru peserta konvoy melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Sudirman dan kembali ke Rumah Dinas Gubernur Riau. Gubernur Riau kemarin mengapresiasi adanya sosialisasi dan konvoy motor listrik ini karena selain menghemat energi, apalagi saat ini bahan bakar minyak sedang mengalami kenaikan, ternyata sepeda motor listrik ini juga rendah emisi sehingga sangat ramah lingkungan, dan ini sejalan dengan program dari Gubernur Riau yaitu Riau Hijau. Namun saat ini memang yang masih menjadi kendala masih belum tersedianya unit ataupun dealer kendaraan listrik yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini membatalkan pembelian kendaraan listrik, terutama adalah mobil, karena memang kendaraan untuk jenis roda 4 atau mobil listrik di Pekanbaru belum ada dealernya atau penyedianya, sehingga pada tahun ini pemerintah Provinsi Riau batal membeli kendaraan listrik dan akan dianggarkan kembali pada tahun depan. Namun Gubernur Riau mengajak kepada masyarakat Riau yang mempunyai kemampuan agar secara bertahap beralih menggunakan kendaraan listrik dari kendaraan berbahan bakar minyak yang memang saat ini harganya sedang mengalami kenaikan. Pada kesempatan yang sama, kegiatan konvoy motor listrik juga didukung oleh PLN wilayah Riau, Kepulauan Riau, di mana pada saat ini PLN memberikan program menarik untuk pemilik kendaraan bermotor, yaitu memberikan diskon sebesar 30% kepada masyarakat yang memiliki kendaraan listrik dan ingin mengecas baterainya pada pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Selain itu, PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau juga memberikan diskon kepada masyarakat yang memiliki kendaraan listrik untuk menaikkan daya hanya cukup dengan membayar Rp150.000 saja. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Pekanbaru Riau. Selanjutnya kami kembali ke studio di Jakarta. Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bersama Persatuan Gigi Indonesia atau PGI wilayah Kalimantan Barat menggelar kegiatan sikat gigi bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional di Universitas Pancabakti Kota Pontianak pada Senin 12 September. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hari Agung menuturkan bahwa peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut tahun 2022 tersebut diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, M. Lutfi yang kini sudah terhubung bersama kami. Rekan Lutfi. Oke, terima kasih rekan Mei. Jadi sehubungan dengan peringatan Hari
Gigi Nasional itu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu menggelar kegiatan sikat gigi bersama di Universitas Pancabakti Kota Pontianak. Jadi ini juga sejalan dengan program pemerintah, yaitu untuk mengurangi tingkat rangkaian tersebut akan berlangsung sampai dengan 22 Desember 2022. Jadi selain itu juga ada program bulanan kesehatan gigi nasional BKGN yang di-launching melalui kegiatan kick-off pada hari ini dengan target anak sekolah itu 5.000 anak-anak. Jadi kegiatan ini akan dilakukan secara hybrid sampai dengan Desember nanti. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih rekan Mei. Terima kasih rekan Lutfi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pertemuan Menteri-Menteri Pembangunan G20 di Belitung telah usai. Memanfaatkan pertemuan internasional yang berlangsung di Kampung Kecit KEK Tanjung Kelayang Belitung, pelaku UMKM dari Bangka Belitung menawarkan produk. Kain cual dan madu menjadi beberapa produk yang diminati oleh delegasi-delegasi G20. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk Tribuners, saya sampaikan bahwa memang di tengah kegiatan pertemuan Menteri-Menteri Pembangunan G20 di Kampung Kecit KEK Tanjung Kelayang terdapat saung yang disediakan khusus untuk produk bagi pelaku UMKM. Saung yang menawarkan berbagai produk dari Bangka Belitung ini mampu menarik sejumlah delegasi untuk melihat langsung dan berbelanja. Di antara delegasi yang melihat langsung produk UMKM dari Bangka Belitung ini seperti dari Ukraina, Turki, Rusia, Jepang, Italia, Argentina, dan Singapura. Di antara delegasi yang datang melihat produk UMKM ini juga tampak Duta Besar Italia untuk Indonesia dan juga Menteri Pembangunan Prancis. Dan menurut Kabid KUMKM, Dinas KUMKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Budi Swasta, ada produk yang tertentu yang memang diminati selama G20 Expo ini berlangsung, seperti kain cual, yakni kain cual ini merupakan kain tenun khas dari Bangka Belitung. Selain itu, delegasi juga tampak tertarik dengan madu-madu yang dijual, mulai dari madu manis, madu trigona, serta madu pelawan yang memiliki rasa pahit, namun dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi tubuh. Selain itu, ada juga produk menarik bagi minat delegasi seperti kain batik bermotif Bangka Belitung, minuman jeruk kunci, juga olahan hasil laut dan souvenir. Melalui hadirnya produk-produk UMKM pada kegiatan G20 lalu juga menjadi semangat untuk pelaku UMKM agar terus berkreasi dan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Selain juga diharapkan produk-produk yang dibawa delegasi dari Belitung ini dapat menjadi pengingat kenangan baik selama berada di Belitung. Dengan demikian, delegasi dapat kembali lagi di lain kesempatan, serta dapat mempromosikan Belitung ke negaranya masing-masing. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Adelina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mei Sadasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kejadian. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang
menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir, Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut